bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda, bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presensi kami tentang Candi Borobudur dan Rumah Kaca. Kakak lagi ngapain? Lagi buat video sinematik. I'm a rap, my trap, she wet, the dance, I'm giving shit on my lips and guitar. To jumping I'm bass, I keep me still underground, I do love me more than the last. Saat tak kepala boarding, Kita saingin. she gon' be Mr. Bombastic, fantastic, talking on me, but she says a mystery. Review cerita sejarah Candi Borobudur dan Rumah Kaca. Siapa orang yang membangun Candi Borobudur? Apakah latar waktu cerita Rumah Kaca? Part 1. Siapa yang membuat Candi Borobudur? Candi Borobudur dibangun oleh dinasti Sailendra pada abad ke-8 hingga 9 Masehi. Raja Sailendra Samaratungga diperkirakan sebagai pemberi perintah pembangunan candi ini. Di Borobudur. Candi Borobudur terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan corak Buddha. Diperkirakan Candi Borobudur didirikan pada masa pemerintahan dinasti Shailendra antara 750 sampai 842 Masehi. Tujuan pembangunan Candi Borobudur adalah untuk memuliakan ajaran Buddha Mahayana. Belum ditemukan secara pasti siapa pendiri dari Candi Borobudur. Menurut sejarawan J.G. de Casparis menyebutkan bahwa pendiri Candi Borobudur adalah Raja Samaratungga. Adapun Raja Samaratungga memimpin Mataram kuno pada tahun 782 sampai 812 Masehi pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Candi Borobudur didirikan oleh Raja Wisnu dimulai tahun 770 Masehi dan selesai pada tahun 842. Pada tahun 928 dan 1006, candi ini ditinggalkan oleh Kerajaan Medang masa pemerintahan Empu Sindok yang melakukan ekspansi ke Jawa Timur. Perpindahan ini dikarenakan adanya letusan gunung berapi di sekitar wilayah Mataram kuno. 1. Kamadhatu atau kaki candi. 2. Rupadhatu atau tubuh candi. 3. Arupadhatu atau atas candi. Analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah Candi Borobudur. Kaidah bahasa Candi Borobudur. Kalimat bermakna lampau. Kutipan teks Borobudur. Keberadaan Borobudur sebenarnya telah diketahui penduduk lokal di abad ke-18 yang sebelumnya tertimbun material Gunung Merapi. Penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. A. Setelah berkunjung ke sini Anda akan memahami mengapa Borobudur memiliki daya tarik berbagai pengunjung dan merupakan ikon warisan budaya Indonesia. B. Candi ini diperkirakan sebagai tempat pemajuan. Penggunaan kata sifat. Monumen ini adalah tempat suci dan tempat beribadah kaum Buddha. Apa latar waktu cerita Rumah Kaca? Latar waktu yaitu pada zaman pemerintahan kolonial Belanda atau pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1912.
bedanya bangsa-bangsa Hindia ini dari bangsa Eropa. Di sana setiap orang yang memberikan sesuatu yang baru pada umat manusia dengan sendirinya mendapatkan tempat yang selayaknya di dunia dan di dalam sejarahnya. Di Hindia, pada bangsa-bangsa Hindia, nampaknya setiap orang takut tak mendapat tempat dan perbuatan untuk mengungsinya. Kata-kata pramodernnya Anata Toer lewat Minka itulah yang merupakan peristiwa singkat, namun jika diuraikan menjadi setebal roman Rumah Kaca ini. Terlihat sekali Pram mengeritik habis-habisan pemerintahan kolonial Belanda yang tidak becus mengurusi pemerintahan karena terjebak oleh pejabat korup yang melarikan diri ke luar negeri dan berpoya-poya menggunakan uang rakyat. Cara mengkritik Pram terhadap pemerintahan India yang menyeluruh seperti tukang cukur yang menggunduli rambut pelanggannya, tak tersisa halus mulus dan meninggalkan kesan mendalam. Analisis unsur kebahasaan dalam novel Sejarah Rumah Kaca. Kaidah kebahasaan Rumah Kaca. Kalimat bermakna lampau. Tipan teks Rumah Kaca. Sejak 4 tahun lalu, Dina mengidap penyakit kanker. Dahulu ayahlah orang yang paling berjasa di keluarga kami. 3 tahun lalu, tepatnya hari ini kakak meninggalkan kami semua. Penggunaan konjuksi yang menyatakan urutan waktu. Bahkan untuk mengebalkan sang kaisar telah kubuat sampai terperinci setelah Sabku menekan aku dengan berbagai cara. Beberapa hari kemudian bagan itu dilaksanakan tanpa sepengetahuanku. Penggunaan kata sifat. Apakah Tuhan sudah bermaksud melawan pemerintah? Kesimpulan dari dua cerita tersebut. 1. Candi Borobudur. Candi ini mencerminkan konsep kosmos dalam ajaran Buddha dengan struktur dan tata letaknya yang melambangkan alam semesta dan berjalan menuju pencerahan. 2. Rumah Kaca. Hidup harus memiliki prinsip dan juga komitmen dan tetap teguh kepada kebenaran meski ditawarkan harta atau jabatan.